Muhammad Rafiq Hasrianto, nomor absen 27 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan praktikum tentang sifat kualitatif larutan penurunan titik beku. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati dan menganalisis prinsip kegunaan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya ada baskom, ada kaleng, dan bahannya ada susu, garam, kurang lebih ini sekitar 1 kilo, dan es batunya yang sudah dipecah 2 buah. Ya, langsung saja langkah pertama, siapkan alat dan bahan, lalu kita pecah ini menjadi berkeping-keping. Lalu masukkan esnya. Satu lagi biar seger. Tuh, muncrat. Ini air banyak kok. Penyimpan listrik. Lalu masukkan garam grosok. Langkah selanjutnya, taruh kalengnya. Masukkan susu. Jika sudah, tutup. Tutup, drop. Terus ini. Pada percobaan yang kedua ini, saya akan menggunakan frekuensi yang lambat karena pada percobaan yang pertama yang saya lakukan kemarin itu menggunakan frekuensi yang cepat. Buka kalengnya, lalu masukkan susunya. Jika sudah, tutup, lalu letakkan di baskom. Kemudian langkah selanjutnya, beri es pada pinggir-pinggir baskom. Nah, ini penampakan es yang sudah dimasukkan. Kemudian masukkan garam grosok ke atas es batu. Agak banyakkan saja.
sudah, jangan lupa untuk mencatat waktunya. Dan pada kali ini pemutarannya menggunakan frekuensi yang lambat. Kita coba lihat apakah sudah jadi es krim. Ternyata sudah. Jangan lupa menghentikan waktunya. Itu menunjukkan 47 detik 47 menit 56 detik. Pada tabel pengamatan, frekuensi pemutaran kaleng yang cepat, waktu yang dibutuhkan sekitar 32 menit, dengan hasil es krim yang terbentuk yaitu membeku secara merata. Yaitu yang kedua, frekuensi pemutaran kaleng dengan frekuensi yang lambat atau tidak begitu cepat, waktu yang dibutuhkan sekitar 40-an menit, dengan hasil kenampakan es krim yang terbentuk yaitu membeku tapi tidak merata dan ada sedikit gumpalannya. Penambahan garam dapat menurunkan suhu pada adonan es krim sehingga es krim dapat membeku lebih cepat. Pengaruh pemutaran kaleng yaitu semakin cepat pemutaran kaleng, maka suhu pada kaleng akan merata dengan cepat sehingga pembekuan es krim akan semakin cepat. Dan jika pemutaran kaleng dilakukan secara lambat, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Pada adonan es krim yang saya gunakan, pada komposisinya terdapat gula, dan pada adonan susu yang terdapat gula, maka suhu yang digunakan untuk membekukan adonan es krim akan relatif lebih rendah, karena gula akan menghambat proses pembekuan adonan es krim. Tetapi jika pada adonan es krim tidak terdapat komposisi gula, maka otomatis waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Garam berukuran yang lebih besar lebih baik digunakan karena untuk mempertahankan suhu agar tetap dingin sehingga adonan es krim akan cepat membeku. Dan jika garam yang digunakan berukuran kecil, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama karena suhu yang tidak konstan. Dari praktikum yang telah saya lakukan dapat disimpulkan, yaitu apabila frekuensi pemutaran kaleng lebih cepat, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Dan apabila frekuensi pemutaran kaleng lebih lambat, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Dan penambahan garam pada es di pinggir kaleng juga mempengaruhi, karena penambahan garam pada sekeliling kaleng dapat mempertahankan suhu sehingga es krim dapat membeku dengan cepat. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.